Can we do it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sansa, di sini dengan saya Nurul Aziza Rustiana dan juga partner saya Vanessa Akmalia. Nah, di sini kami ingin meliput tentang salah satu ekstrakurikuler yang tak kalah penting loh di Semanekra, yaitu Palang Merah Remaja atau biasa disebut dengan PMR. Mau tahu kegiatannya apa aja? Check this out. PMR adalah salah satu ekstrakurikuler yang hits di SMA Negeri 1 Grati. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas ekstrakurikuler PMR bersama dengan Kak Aginka selaku ketua dari PMR dan juga Kak Hasan sebagai pelatih PMR Semanekra. Halo Sobat Sansa, di sini kami sedang bersama dengan Kak Aginka selaku ketua dari ekstrakurikuler PMR di Semanekra. Halo Kak Aginka. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, sejak kapan sih ekstrakurikuler PMR ini diadakan di SMA N 1 Grati? Untuk ekstrakurikulernya itu mulai berdiri sejak tahun 2011. Untuk selanjutnya, apa alasan utama dibentuknya PMR di sekolah ini? Untuk alasan utamanya mungkin yang pertama untuk menciptakan kader relawan, serta yang kedua untuk menciptakan rasa kemanusiaan itu sendiri untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Grati. Selanjutnya nih Kak, bisa dijelaskan struktur organisasi PMR saat ini dan siapa saja yang menjabat seperti pembina, pelatih, ketua, wakil, ataupun ada divisi lainnya? Yang pertama ada pembinanya yaitu Bu Ita Karlina, terus ada pelatihnya yaitu Kak Hasan, serta ada ketua PMR-nya yaitu saya sendiri Aginka Wardah, ada sekretaris Nurul Hidayah, serta ada bendaharanya Fitratul Lailiyah. Untuk seksi kepalang merahannya ada Risa Zahrotusita dan seksi publikasi ada Safira Lailatul. Terus ada seksi persahabatan juga yaitu Sahrul Ardiansyah. Sudah. Nah, untuk selanjutnya, kapan saja jadwal rutin kegiatan atau latihan PMR dilaksanakan? Untuk jadwal rutinnya sendiri ada di hari Sabtu mulai pukul 9 sampai 11 pagi. Serta kalau misal ada lomba itu mungkin sebulannya bisa sampai seminggu 4 kali pertemuan. Selanjutnya nih, apa saja program kerja unggulan PMR selama 1 tahun ini? Untuk program kerja unggulan yang pertama ada Lompamar, yaitu lomba palang merah sendiri. Terus ada praktek dapur umum, kegiatan bakti sosial yang untuk disalurkan ke masyarakat sekitar, serta ada evaluasi giat untuk menggabungkan SMP dari sekabupaten Pasuruan untuk mengevaluasi kegiatan PMR sendiri di sekolah masing-masing. Oke, selanjutnya, event atau kegiatan apa saja yang pernah diikuti atau diselenggarakan oleh PMR? Mungkin saya bisa sebutkan event yang diikuti selama ini karena event yang diadakan sendiri masih belum terlaksana. Yang pertama ada lomba Lompamar yang diselenggarakan di Sidoarjo, terus ada lomba Aci Praja yang diselenggarakan di Surabaya, serta yang kedepannya ini ada Jumbara se-Kabupaten Pasuruan. Wah, cukup menarik bukan ekstrakurikuler PMR di SMA N 1 Grati? Terima kasih Kak Aginka sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai pada kali ini. Terima kasih Kak. Nah, pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, PMR sedang melakukan praktik dengan materi pertolongan pertama menurut instruksi dari pelatihnya. Di sini, mereka sedang melakukan pertolongan kepada korban yang mendapat cedera pada kaki, seperti patah tulang. Selaku pelatih dari PMRI Semanekra. Halo Kak Hasan. Ya, halo juga.
Kak Hasan, untuk pertanyaan pertama nih, apa saja syarat untuk menjadi anggota PMR di sekolah ini? Apakah ada tes atau seleksi tertentu yang menjadi syarat kelolosannya? Jadi syarat untuk menjadi anggota PMR itu yang utama kemauan dulu, keikhlasan. Kalau aku sudah mau ikhlas, tidak ada syarat yang lebih detail lagi, sudah cukup itu saja. Untuk terkait tes lolos dan segala macamnya itu tidak ada, Mbak. Yang penting ada punya rasa kemanusiaan, sosial yang tinggi, mau di dalam hatinya untuk bergerak di dalam bidang kesehatan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, materi apa saja yang biasanya diberikan dalam kegiatan PMR? Di dalam kegiatan PMR itu ada 7 materi. Salah satunya pertolongan pertama yang dipraktekkan sekarang ini. Jadi di dalam 7 materi itu ada pertolongan pertama, ada gerakan kepalang merahan yang membahas tentang sejarah palang merah dunia maupun palang merah Indonesia. Ada tentang kesiapsiagaan bencana yang menjelaskan semua terjadinya bencana dan tanda-tandanya. Ada juga materi donor darah, mempelajari tentang donor darah. Ada juga kepemimpinan, ada juga sanitasi kesehatan, dan yang terakhir kesehatan remaja. Kesehatan remaja ini sangat rentan dan sangat diperlukan di dalam lingkungan sekolah karena di dalamnya membahas narkoba, bebasan seksual, terus pacaran, obat-obatan terlarang. Di situ dibahas semuanya. Selanjutnya nih Kak Hasan, apakah ada materi khusus yang diajarkan untuk anggota baru atau sama saja dengan anggota yang lama? Untuk anggota baru semuanya sama, cuma jenjangnya yang membedakan. Karena yang lama itu sudah setahun sebelumnya, jadi yang baru itu mulai dari awal lagi. Jadi tidak ada materi khusus, semuanya sama, cuma yang membedakan jenjangnya. Sehingga yang mereka yang sudah senior, mereka levelnya sudah di atas, begitu. Oke. Untuk selanjutnya, apakah PMR pernah bekerja sama dengan organisasi lain, baik internal maupun eksternal? Bisa dijelaskan seperti apa? Untuk kerjasamanya kalau di bidang di sekolah kemarin kita pernah latihan gabungan dengan pramuka. Kita dikasih materi pramuka dan sebaliknya pramuka saya kasih materi pertolongan pertama. Kemudian kerjasama yang lainnya bukan kerjasama sih, lebih kepedulian kita seperti kita jaga upacara, setiap event kita jaga kesehatan, lebih menjadi ke tim sukarelawan dalam bidang kesehatan, itu aja. Selanjutnya, apa sih ciri khas yang membedakan antara PMR dengan ekstra lain? Ciri khasnya satu, badnya pasti dong. Ada logo palang merahnya, itu satu. Yang kedua mungkin setiap ekstra punya ciri khas masing-masing. Kebetulan di kita lebih mendalam di bidang kesehatan. Jadi kita lebih banyak prakteknya, materinya lebih banyak, dan itu sudah tertata modulnya 1 sampai 7. Sudah ada ketentuannya dan tidak bisa dibuat main-main. Semuanya memang murni tentang kesehatan. Begitu. Selanjutnya, apa ada agenda tahunan yang bersifat spesial seperti studi banding atau pelatihan eksternal, Pak? Yang spesial itu biasanya 2 tahun sekali, Mbak, yaitu Jumbara. Jumbara itu event besar di Kabupaten Pasuruan yang diadakan oleh PMI Kabupaten Pasuruan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Itu eventnya Jumpa Bakti Gembira seperti lomba PMR se-Kabupaten Pasuruan. Di dalam kegiatan itu siswa bisa menampilkan semuanya, baik itu di bidang speakingnya, di bidang kreativitasnya, di bidang seninya, di bidang tarinya, semua akan diflorkan di situ. Jadi sebagai bahan evaluasi nantinya di sanalah ada penilaian untuk perkembangan ekstra di tahun yang mendatang. Terus agenda kemarin juga kita mengikuti lomba di luar Kabupaten Pasuruan. Misalnya contoh di Lompamar di Sidoarjo kita juga mendapat juara 2. Di Aci Praja kemarin kita di Surabaya tingkat provinsi kita juga mendapat juara 2. Dan itu bukan karena saya tapi karena kemauan mereka. Gitu. Wah, cukup keren sekali kan ekstrakurikuler PMR kali ini. Terima kasih Kak Hasan sudah meluangkan waktunya buat kami. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sansa,
kembali lagi dengan saya Nurul Azizah Rusiana dan juga partner saya Mentari Soraya. Hari ini kami akan mengajak kalian melihat keseruan salah satu ekstrakurikuler yang ada di Semanegra nih sobat. Nah, ekstra yang setiap saat selalu dipenuhi alunan nada dari anak-anak yang berbakat di bidang musik. Nah, betul sekali nih Mentari. Ekstra yang akan kami liput pada hari ini pasti udah nggak asing lagi nih buat Sobat Sansa, yaitu SMA Band Semanegra. Salah satu ekstrakurikuler yang menjadi wadah bagi para siswa menyalurkan bakat bermusik mereka nih. Kira-kira seperti apa sih kegiatan mereka dan rahasia di balik penampilan mereka yang selalu memukau? Penasaran kan? Yuk ikuti terus liputannya. Jawab padaku bagi saya. Ku tak mau bicara sebelum tak cerita semua. Apa mau siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi. Untuk sistem latihannya, band ini punya metode pembagian kelompok sesuai peran. Misalnya, vokalis akan diberi materi oleh pemateri vokal, gitaris dilatih pemateri gitar, dan seterusnya. Pemateri ini biasanya dari senior yang sudah berpengalaman. Nah, kalau ada lomba atau event besar, jadwal latihan jadi lebih intens nih. Bahkan bisa setiap hari menjelang acara supaya hasilnya maksimal. Nah, kira-kira seberapa serunya sih proses latihan mereka? Simak di sesi wawancara nanti ya. Halo Sobat Sansa, saat ini saya sedang bersama dengan Kak Hafiz selaku ketua dari SMA Band Semanegra nih. Halo Kak Hafiz. Nah, untuk memulai sesi wawancara pada kali ini, dan kalau boleh tahu, band di Semanegra ini udah pernah ikut lomba atau event eksternal apa aja sih Kak? Iya, baik. Kemarin kita pernah mengikuti lomba festival Pilkada di Pasuruan. Dan kebetulan alhamdulillah kita mendapatkan juara harapan 2. Dan juga kemarin kita juga pernah mengikuti lomba festival di Uniwara. Wah, keren banget nih Kak Hafiz. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Kak Hafiz nih, apa sih yang perlu dikembangkan lagi di dalam ekstra band ini? Menurut saya yang perlu dikembangkan adalah ketersediaannya studio untuk ekstra band ini. Karena sebelum-sebelumnya ekstra band cuma latihan di aula terbuka dan aula tertutup. Oke. Yang ketiga adalah, boleh kasih tips nggak buat yang mau belajar main musik nih? Boleh diceritain Kak? Ya, jadi kuncinya adalah kemauan dari anaknya itu sendiri untuk belajar alat musik. Dan juga yang kedua itu harus mau konsisten untuk belajar alat musik itu tadi. Oke, untuk penutup dari sesi wawancara pada kali ini, apa sih harapan yang mau diberikan oleh Kak Hafiz untuk band di Semanegra ini? Ya, jadi harapan saya band Semanegra bisa lebih berkembang dan juga bisa mengikuti festival-festival di luar kota dan lebih banyak. Karena kemarin-kemarin cuma mengisi event-event di sekolah saja dan juga mengikuti festival di sekitar kota saja. Oke, baik. Itu tadi adalah penutup dari sesi wawancara pada kali ini. Saya Nurul Azizah Rusiana dan akan kembali lagi dengan Mentari Soraya yang akan wawancara dengan anggota dari band. Peace out. Baik Sobat Sansa, sekarang saya dengan vokalis band Semanegra. Nah, boleh dipersilakan untuk perkenalan. Oke, jadi halo Sobat Sansa, perkenalkan nama saya Bagas Aji Saputra. Saya biasanya dipanggil Bagas oleh teman-teman saya. Dan di sini saya saya di sini sebagai vokalis dan juga sebagai anggota dari ekstrakurikuler band Semanegra. Oke, siap. Pertanyaan pertama nih. Kamu sebagai anggota ekstrakurikuler band, bagaimana kamu melihat perkembangan minat dan keterampilan para teman-teman kamu atau kamu sendiri
dari awal gabung sampai sekarang? Oke, kalau buat perkembangan minat dan bakat ya, itu menurut saya untuk semua anggota itu lumayan pesat. Karena dari gitaris, vokalis, basis, drummer, mereka itu sama-sama mengembangkan kemampuan mereka masing-masing di role mereka masing-masing. Jadi misalnya seperti gitaris. Nah, gitaris ini dia berkembang sekali dari segi teknik, dari segi improvisasi dan juga kemampuan musikalisasi. Lalu untuk drummer juga tempo dan juga lain-lainnya berkembang banget di extra band ini. Untuk saya sendiri, saya di extra band ini merasa perkembangan saya lumayan pesat. Karena di awal gabung band, saya ini merasa apabila tampil di publik, saya itu sering kali merasakan anxiety. Bahkan saya juga terganggu dan juga menjadikan tampilan saya jelek karena anxiety saya sendiri. Tapi sejak bergabung di band, saya mulai bisa berkomunikasi dengan audiens. Lalu juga saya untuk nada tinggi sekarang bisa. Padahal dulu saat bergabung band saya tidak bisa sama sekali nada tinggi begitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan apa yang paling kamu hadapi, yang paling sering kamu hadapi, baik dari segi teknis bermusik maupun membangun kekompakan dalam tim? Oke, kalau misalnya dalam ekstra ini kan ekstra ini berfokus pada musik ya. Kalau dari segi teknik musik sebenarnya ada banyak sekali tantangan-tantangan yang kami hadapi. Terutama apabila kami mengikuti seperti tampilan atau lomba, kami pastinya harus mengimplementasikan ilmu musikalisasi atau ilmu musikal yang kami miliki secara maksimal. Jadi misalnya kami ingin mengcover suatu lagu. Nah, kami harus mengubah aransemen lagu itu. Susahnya di situ. Jadi kami harus berpikir secara kreatif dan juga imajinatif. Bagaimana kira-kira lagunya akan diolah, lalu tampilannya akan bagaimana. Dan juga biasanya paling susah itu dengan komunikasi dengan audiens. Karena untuk kami secara anggota ini kebanyakan susah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi apabila kami tampil itu menjadi tantangan bagi kami buat berlatih komunikasi dengan audiens begitu. Lalu untuk segi dari kekompakan, mungkin di band ini susahnya ya untuk membangun relation terhadap satu sama lain. Karena kalau misalnya di dalam band kami dari satu orang ke orang lain, misalnya satu orang aja ada bermasalah, pasti semua akan berdampak pada tampilannya, pada musiknya. Maka dari itu di band ini sangat penting untuk kekompakan. Tantangan yang sering kami hadapi mungkin miskomunikasi dan juga lain-lainnya. Akan tapi sampai sejauh ini kami aman. Oke, siap. Bisa mengatur memanage dalam tim itu ya? Iya, betul. Oke, siap. Bisa kamu ceritakan seperti apa pola atau metode latihan yang menurut kamu paling efektif untuk mengasah kemampuan sekaligus menjaga semangat para anggota band? Untuk teknik pelatihan ya? Ya. Mungkin untuk anggota-anggota baru ini kami menggunakan seperti sistem yang baru. Karena untuk tahun-tahun kemarin itu kan band baru berdiri. Jadi band itu cuma ada satu band saja. Dan untuk sistem latihannya kami seperti latihan biasa. Jadi kami berkumpul, latihan untuk satu lagu, kami aransemen sendiri, lalu kami juga berlatih teknik-teknik. Selain itu juga sama Pak Ahmad diajari juga untuk evaluasi. Tapi untuk anggota-anggota baru ini kami memakai sistem baru. Jadi kan yang daftar ini lebih dari 10 kan? Iya, benar. Nah, kami bagi per role atau per bagian. Jadi misalnya vokalis kami bagi kelompok vokalis sendiri, gitaris kami bagi gitaris sendiri. Nah, mereka akan diberi materi oleh pemateri, yakni dari seniornya atau dari kakak kelasnya yang sudah berpengalaman di band. Misalnya vokalis akan saya pegang oleh saya. Nah, misalnya vokalis akan saya pegang dan akan diberi materi oleh saya begitu. Dan juga begitu untuk yang lain-lainnya. Itu untuk sistem pelatihannya. Dan untuk membangun semangat, mungkin kami lebih ke membangun relation antar anak. Jadi misalnya kami mengumpulkan anak-anak itu, pasti kami usahakan mereka buat saling komunikasi, saling kerjasama. Entah buat latihan, entah buat ngobrol-ngobrol, bercanda. Jadinya untuk komunikasi dan juga untuk hubungan antara anak itu akan terbangun secara pelan-pelan dan juga akan berdampak ke band di generasi-generasi selanjutnya begitu. Iya, betul sekali. Nah, kedepannya nih, apa visi atau harapan kamu terhadap peran ekstra band ini dalam mengembangkan potensi para anggota dan citra sekolah? Oke. Untuk visi ya? Iya. Harapan saya ke depannya. Kalau untuk saya mungkin ke depannya
kan awalnya band ini cuma ada satu band kan, Iya. diberdirikannya setelah COVID itu. Nah, harapan saya ke depannya ini, band ini makin banyak jumlahnya. Misalnya ada 2 band, 3 band, jadi band akan lebih luas jangkauannya. Dan juga anak-anaknya di band ini, mereka terlatih, entah secara kemampuan, selalu secara teknik, secara komunikasi, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk peran band sendiri, kami harap band kedepannya ini bisa mengikuti lomba-lomba di luar SMA yang lebih banyak lagi. Dan juga tidak hanya tampil di SMA, akan tapi tampil juga di luar SMA, begitu. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya ya, Bagas. Sama-sama. Nah, selesai sudah sesi wawancara kita, kami dari vokalis band. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya Mentari. Ternyata di balik penampilan keren XMIG Bands Manegra ada latihan yang terkonsep, kerja keras, dan juga semangat yang gak pernah padam nih. Betul banget, Za. Nah, untuk Sobat Sansa yang punya passion di bidang musik, band ini adalah tempat yang tepat untuk mengasah bakat sekaligus membangun pengalaman yang berharga. Buat Sobat Sansa yang punya mimpi di dunia musik, jangan ragu untuk memulainya di sini. Karena setiap nada yang kamu mainkan bisa jadi langkah awal menuju panggung yang lebih besar. Itu dia liputan kami hari ini, Sobat Sansa. Terima kasih sudah ikut bareng kami menikmati cerita seru dari band SMAN 1 Gradi. Semoga liputan ini bisa jadi inspirasi buat kamu untuk terus menyetem semangat, memainkan nada-nada kreativitas, dan juga menciptakan harmoni di setiap langkah. Sampai jumpa di liputan selanjutnya, Sobat Sansa, bersama dengan saya, Mentari Soraya, dan juga partner saya. Saya Nurul Aziza Rusiana. Salam jurnalis Sansa. Salam literasi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sansa. Hari ini kita mau ngeliput ekstra apa ya? Nah, hari ini kita mau ngeliput ekstrakurikuler PSHT atau biasa disebut dengan Persaudaraan Setia Hati Terate. Benar banget. Nah, untuk tahu bagaimana ekstrakurikulernya dengan aku Mia Dan aku Catur. yuk ikuti liputan kami sampai selesai. Dari yang kalian lihat, ekstra PSHT ini sangat mengedepankan ilmu perlindungan diri. Nah, PSHT ini juga tergolong olahraga ya kan? Jadi selain mereka dapat melindungi diri, mereka juga dapat meningkatkan kesehatan diri mereka. Di dalam ekstra PSHT ini juga, mereka mempelajari banyak sekali gerakan, mulai dari seni tunggal, seni ganda, dan lainnya. Untuk mengetahui itu semua, yuk kita lanjut ke sesi wawancara. Baik Sobat Sansa, sekarang saya bersama salah seorang anggota dari ekstrakurikuler PSHT. Bisa diperkenalkan dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdan Ramadhani. Di sini saya sedang menyandang sabuk jambon. Baik, saya ingin bertanya-tanya sedikit mengenai ekstra yang Mas Hamdan ikuti ya. Pertama, bagaimana perkembangan diri dari Mas Hamdan setelah mengikuti ekstra PSHT ini? Untuk perkembangan diri ini sangat banyak ya, terutama di dalam fisik dan juga mental. Untuk dari segi fisik itu dari yang awalnya saya itu kelemer-kelemer atau fisiknya nggak bagus gitu, menjadi lebih baik atau sudah mulai berkembang. Wah, bagus sekali ya perkembangan dari ekstra PSHT ini. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa pengalaman paling berharga yang didapat dari ekstra PSHT ini? Untuk pengalaman sih saya menjadi lebih banyak memiliki saudara di mana-mana.
Misal ketika motor saya mati gitu di tengah jalan, itu ada yang nolongin. Dan itu termasuk dari dulur saya sendiri. Jadi sangat erat ya hubungan persaudaraan antar anggota dari Ekstra PSHT ini. Sangat erat sekali. Lalu pertanyaan terakhir nih, adakah rintangan yang dihadapi selama Mas Hamdan ikut PSHT? Untuk rintangan itu yang pertama dari izin orang tua ya. Karena dulunya saya itu nggak diizinin, tapi saya berusaha bagaimana sehingga saya itu bisa diizinin. Mungkin dari itu aja sih. Oh, dan sekarang Mas Hamdan bisa melihat rintangan itu. Alhamdulillah bisa. Itu saja pertanyaan dari kami pihak Sansa. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Wah, ternyata keren sekali ya ekskul PSHT ini. Mereka bisa ngambil banyak sisi positif dari menjadi anggota di ekskul PSHT. Benar sekali. Poin plusnya juga mereka juga bisa melindungi diri sendiri dan mempelajari ilmu bela diri. Baik, sekian saja Sobat Sansa liputan kami hari ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Sobat Sansa yang sudah menonton liputan kami sampai mulai awal hingga akhir. Untuk kalian yang ingin memiliki skill seperti perlindungan diri dan memiliki banyak saudara yang tadi disebutkan, kalian bisa saja langsung join ke ekstrakurikuler PSHT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnalis. Salam literasi.